Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Praus Capital. IHSG ditutup menguat hampir 1% ke atas 6.500 untuk membahas prospek indeks harga saham gabungan menuju 6.600. Kita telah bersama dengan Alfred Nagolan, Kepala Riset Praus Capital. Pak Alfred, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, Pak Alfred, melihat pergerakan indeks sepanjang hari ini, seperti apa kemudian analisis kinerja indeks kita pada hari ini, Pak Alfred, yang kemudian sempat tembus di level 6.600, bisakah mungkin ini bertahan? Ya, memang kalau melihat performa hari ini cukup mengesankan ya. Artinya tadi ketika bisa menembus di level 6.600 relatif ini cukup bisa dibilang mengejutkan, karena kalau kita lihat level dari 6.500 ke 6.500 relatif cukup cepat ya kenaikannya, dan kita lihat tadi saham-saham perbankan khususnya tadi BBCM yang banyak mendongkrak tadi kenaikan IHSG. Nah, kalau ditanya bagaimana untuk daya tahan IHSG untuk bisa berada di level 6.500, kita memang melihat tadi bahwa kenaikannya juga relatif cukup cepat ke 6.600, jadi kita prediksi mungkin sampai di akhir pekan akan ada tekanan jual, khususnya lebih kepada faktor tadi profit taking, karena kita juga perkirakan untuk pasar saham global dan juga regional sepertinya kondisinya juga tidak terlalu cukup bagus ya, sehingga ini bisa jadi momentum untuk kita atau investor kita untuk melakukan profit taking menjelang akhir pekan nanti. Oke, Pak Alfred, berbicara soal sentimen, ini bagaimana kemudian pasar merespon IMF yang kemudian memangkas proyeksi ekonomi baik itu global maupun juga Indonesia, seperti apa kemudian ini mempengaruhi pergerakan indeks nantinya? Ya, itu yang kita katakan tadi, jadi memang boomingnya harga komoditi memang sudah memberikan kekhawatiran tadi, bicara masalah krisis energi dan juga kenaikan inflasi yang bisa jadi akan mengganggu tadi pertumbuhan ekonomi, dan ini juga menjadi dasar tadi kenapa ada penurunan dari sisi target untuk pertumbuhan. Dan kalau kita lihat memang dari sisi ekonomi Indonesia memang boomingnya komoditi memang lebih banyak nilai positifnya ya. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa pemangkasan target ini akan menjadi momentum juga tadi untuk bursa global mengalami koreksi, dan ini yang tadi kita katakan bahwa momentum dari koreksi bursa global yang kemungkinan juga akan dimanfaatkan untuk pasar saham kita untuk mengalami profit taking, karena kita lihat bahwa hampir 2 pekan ini bursa kita sudah naik di atas 6 sampai 7%, dan ini paling cepat di antara bursa-bursa regional lainnya. Oke, kalau untuk pergerakan saham perbankan dan juga properti hingga pekan depan akan seperti apa kira-kira pergerakannya? Ya, kalau untuk perbankan untuk pekan depan, karena kenaikannya juga cukup signifikan sampai hari ini ya, di pekan ini kemungkinan tadi ada momentum untuk mengalami profit taking, dan kalau kita lihat juga sejumlah saham-saham bank kita juga sudah menyentuh level harga yang relatif sudah cukup tinggi, sementara kalau kita lihat ini masih baru di bulan pertama untuk kuartal keempat, dan ekspektasi kita untuk pekan depan kemungkinan akan koreksi, tapi sekali lagi lebih kepada faktor tadi ya, penurunannya lebih kepada technical correction, karena aksi profit taking melihat tadi performa yang sudah cukup tinggi kenaikannya di pekan ini untuk perbankan kita. Oke, kemudian Pak Alfred, jelang rilis inflasi Amerika Serikat di tengah sentimen stagflasi ini akan seperti apa kira-kira pergerakannya atau dampaknya terhadap indeks kita? Saran Anda bagi investor untuk perdagangan besok? Ya, kalau kita lihat untuk rilis inflasi dari Amerika, kemungkinan tadi kalau melihat dari konsensusnya kan untuk besarannya tidak jauh berbeda ya dengan result sebelumnya ya. Artinya kalau kita lihat dalam 5 bulan terakhir memang inflasinya rata-rata sudah di atas 5%, dan ini lebih kepada pasar sudah mulai semakin meyakinkan bahwa untuk tapering akan semakin dekat, karena kalau kita lihat target dari dekat 2%, sementara realisasi sudah di 5%, sehingga pasar akan semakin meyakinkan bahwa tapering akan sudah dekat. Sehingga kalau kita lihat bicara masalah antisipasinya, yang ini tidak akan menjadi sentimen positif dan juga tidak akan menjadi sentimen negatif ya. Jadi tidak akan ada kejutan, dan pasar juga sudah melihat bahwa untuk pelaksanaan tapering mungkin akan menunggu tadi rapat The Fed nanti di bulan November, sehingga kalau kita lihat agenda selain result inflasi ada juga FOMC meeting untuk besok juga kita melihatnya sebenarnya tidak akan banyak menjadi perhatian bagi pasar.
pasar akan lebih banyak melihat tadi result kuartal ketiga yang akan mulai dirilis oleh emiten kita memasuki minggu ketiga dan minggu keempat bulannya. Oke, dilihat di kuartal ketiga. Kemudian Pak Alfred, kalau untuk manufaktur sendiri kan diprediksi akan membaik di kuartal keempat. Bagaimana kira-kira rekomendasi dan prospek saham di sektor ini? Ya, kalau untuk sentimen market ya, kita lihat lebih kepada sentimen market. Kalau kita lihat memang emiten manufaktur atau basic material relatif masih banyak tinggal ya dibandingkan sektor-sektor lainnya, apalagi ketika indeks sudah berada di level 6.500. Jadi lebih kepada momentum tadi marketnya, pasarnya, dan kalau kita lihat memang ada beberapa sektor di sektor manufaktur yang masih cukup bagus, seperti misalnya sektor baja atau iron steel, dan juga sektor semen kita juga masih cukup oke, kita lihat performa juga cukup bagus. Jadi untuk sampai akhir tahun juga basic material atau manufaktur juga menjadi sektor yang kita masih punya upside yang cukup bagus kalau melihat kondisi IHSG yang sudah menembus level 6.600 hari ini. Melihat pergerakan indeks kita, kemudian juga pergerakan dari emiten-emiten itu sendiri atau saham-saham di sejumlah sektor, begitu. Bagaimana Anda melihat pergerakan atau mungkin arah dari investor asing? Ya, kalau untuk asing kita lihat dari seperti hari ini juga kita melihat asing masih cukup masif ya. Net buy asing saat ini juga sudah menembus di atas, kembali menembus di atas 1 triliun, dan kalau kita lihat sampai akhir tahun kita masih optimis asing masih dalam track-nya, yaitu masih tetap melihat bahwa saham-saham di pasar kita masih cukup bagus dari sisi potensi growth-nya. Jadi untuk sampai akhir tahun kita masih optimis asing masih akan terus on the track, ini asing masih akan terus melakukan aksi beli di pasar saham kita. Tinggal bicara masalah tadi untuk sampai akhir tahun kemungkinan tadi nilainya tidak akan sebesar yang terjadi dalam 1 atau 2 pekan terakhir ini aja, 1 triliun. Tapi kita masih optimis asing masih akan tetap mencatatkan net buy untuk di kuartal keempat di sisa tahun ini. Oke, artinya investor asing masih on the track sampai dengan akhir tahun ini melihat sejumlah pergerakan di indeks kita. Kemudian terakhir Pak Alfred, prediksi Anda untuk indeks harga saham gabungan besok akan bergerak seperti apa kira-kira pergerakannya? Akankah mungkin menembus level mungkin di atas 6.600? Ya, kalau untuk melihat sentimennya untuk kembali menembus level 6.600 relatif cukup berat ya. Kita melihat level resisten terdekat di 6.640 dan untuk besok sampai di akhir tahun kita melihat ada potensi tadi indeks akan mengalami profit taking. Jadi kemungkinan nanti di pekan depan berharap nanti tadi result performa emiten kita di kuartal ketiga masih on the track dengan yang di kuartal kedua, karena memang pasar sangat menunggu melihat efek tadi PPKM yang sudah berlangsung sepanjang kuartal ketiga, bagaimana dampaknya terhadap result performa emiten di kuartal ketiga. Jadi untuk sisa akhir pekan ini kita masih melihat tadi level support kuat di 6.640. Kemungkinan indeks akan kuat tadi menunggu informasi result performa emiten kita yang akan kita perkirakan mulai musimnya puncaknya di minggu keempat bulan ini. Bagaimana dengan rekomendasi saham Pak Alfred? Ya, untuk rekomendasi saham tadi ya, untuk komoditi kita lebih prefer emiten-emiten yang berbasis CPO ya, ketimbang coal. Kita melihat upside dari emiten-emiten yang CPO masih cukup besar dibandingkan coal, sehingga kalau untuk bicara komoditi kita lebih prefer tadi di sektor CPO seperti misalnya ALI dan juga LCM. Sementara untuk sektor yang lainnya, kalau kita lihat tadi kita masih melihat sektor manufaktur ya, khususnya sektor semen dan juga iron steel yang menurut kita juga masih cukup besar peluang untuk upside-nya. Terus sekali lagi bahwa ini lebih kepada sentimen tadi market yang menurut kita masih cukup bullish sampai di akhir tahun. Dan beberapa saham BUMN yang menurut kita juga cukup menarik ya, seperti misalnya Pegas yang memang menurut kita juga masih cukup murah, dan beberapa saham-saham second liner dan third liner juga sebenarnya boleh juga menjadi dicermati oleh investor ya, karena dalam kondisi market yang bullish seperti ini kita melihat saham-saham second liner third liner kita menjadi momentum yang tepat bagi saham-saham tersebut untuk bergerak, apalagi tadi masih banyak saham-saham second liner third liner kita punya performa dan juga valuasi yang masih cukup murah. Oke, Pak Alfred, terakhir bagaimana dengan rekomendasi Anda untuk industri berbasis petrokimia, Pak Alfred?
Ya, untuk petrokimia memang sepertinya masih agak sulit ya untuk sentimen sektoral. Kita lebih melihat sentimen marketnya ya. Jadi itu ada faktor market yang sedang dalam kondisi bullish. Walaupun tadi kalau kita lihat di sektor ini masih banyak emiten-emiten yang masih punya prospek ya, seperti misalnya BRPT, TPI yang itu juga masih cukup punya upside yang juga cukup bagus. Tapi kembali lagi untuk sentimen sektornya masih cukup berat karena masih dihantui oleh kenaikan harga minyak yang bisa dibilang sampai akhir tahun juga peluang kenaikannya masih bisa berlanjut, dan ini tentu kondisi yang kurang bagus sebenarnya untuk sektor chemical atau petrokimia. Baik, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Sama-sama.